Halo, selamat datang di video saya. Ini adalah video pertama untuk mencicipi pecahan animasi. Tapi sebelumnya saya cuma mau bilang maaf ya, videonya rada acak adut sebenarnya. Jadi ini sebenarnya tuh di Indonesia sebenarnya. Setelah saya pulang, saya rekam lagi. Karena memang nggak terbiasa untuk ngevlog, nggak biasa untuk apa ngerekam-rekam gitu. Jadi ada yang lupa dan memang capek juga. Jadi ini hanyalah tambahan-tambahan yang ingin saya ceritakan. Mungkin sebelumnya kalau misalnya saya ngerekam di sana tuh nggak kerekam gitu loh. Yaudah intinya inilah hari pertama mencicipi pecahan emosi. Lagi dari lantai 4 ke bawah, bawa banner. Jadi gua tuh terbang tanggal 8 Juni. eh tapi karena dari Tasik, jadi ke Jakarta dulu. Hari tanggal 7 naik kereta terus 11 malam, lagi 11 malam, baru ke airport pakai kereta dari BNI gitu. Pokoknya harganya 50.000 deh. Pokoknya langsung dari kereta ke airport J internasional. Itu flightnya jam 5 sore. Nyampe-nyampe tanggal 9 di New York. Tapi transit dulu di Abu Dhabi. Jadi sekarang tuh gue lagi transit di Abu Dhabi, baru nyampe di Abu Dhabi. Ini gue lagi duduk di lantai. Dia kecolokan cuma karena colokannya ada di sini doang. eh gue nyampe di Abu Dhabi jam setengah 11-nya Abu Dhabi, tapi sebenarnya jam setengah 2-nya Indonesia. Dan dari jam setengah 11 baru terbang lagi jam 3 subuh. Jadi nunggu sekitar 5 jam. Boarding nanti jam setengah 2 subuhan. Kenapa selama itu? Kayaknya karena nanti itu bakal ada immigrationnya gitu. Jadi ini tuh gue belum lagi ngelewatin imigrasi. Jadi imigrasinya bakal ada di Abu Dhabi. Interviewnya itu yang ngecekinnya ke New Yorknya itu tuh di sini. Jadi begitu lolos, udah nanti begitu nyampe ke New York, nggak ada tanya-tanya, scan-scan apa segala macem. Soalnya semua imigrasi staffnya tuh udah di sini. Gitu. 5 jam, nggak tahu ngapain. Sekarang ngecas dulu, ya mungkin nanti ya jalan-jalan sekitar sini lah. Deket, pokoknya nggak jauh-jauh amat. Mau tidur juga bingung. Gitu lah. Aku bisa ke New York ya, bingung. Nah, kan setelah ngantri 2 jaman, jadi jam 3 terbang, tapi dari jam 1 kita udah ngantri. Dan gue gak ngerekam banyak-banyak karena ya lagi migrasi kayaknya gak boleh ngerekam deh. Gue takut ditegur juga. Udah gitu jadi sebenarnya rada-rada serem gitu. Kenapa gue takut ketika ingin lewatin imigrasi ini? Karena pertanyaannya nanti rada-rada dipersulit gitu. Kalau gue salah jawab. Pertama kalau lu bawa barang banyak dan lu cuman untuk turis, maka lu akan ditanya-tanya, iya, seperti apa itu suara tadi? Apa itu suara ayam? Ini memang deket ayam, kadang ayam. Nanti ditanya-tanya gitu, kenapa lu banyak bawa barang gitu? Padahal lu kan cuma turis di sini, harusnya kan lu nggak usah banyak barang, itu satu. Terus ntar lu juga akan ditanya gitu, lu sendirian kah? Atau lu bawa duit berapa? Atau lu ada temen gak di sana? Gitu dan sebagainya. Nah, gue tuh takut ditanya apakah ada temen atau enggak. Karena gue di formulirnya, kan kita kan bikin visa tuh bikin formulir, isi formulir tuh. Isi formulirnya tuh ada di mana section di mana kita tuh harus ngisi organisasi, nama tempat, atau teman, atau apapun itu. Nah, gue nggak tahu kan organisasi nggak ada nih. Gue nggak ngantor juga di sana. Gue nggak ada tempat untuk gue kunjungi juga di sana. Kalau misalkan mungkin
kalau lu pengen datang ke sana untuk nonton basket misalkan, mungkin organisasinya lu bisa masukin namanya tuh. Tapi ini kan gue nggak tahu kemana mau ngapain. Terus gue lihat ada kolom friend, ya udah gue isi friend Panji Pragiwaksono. Gue juga izin ke Bang Panji, boleh nggak kalau gue isi friend di formulir ini? Ya udah di situ, boleh kata Bang Panji. Udah. Nah, gue takutnya itu pas di migrasi tahu tuh informasinya. Nanti gue takutnya ditanya, lu punya teman gak di sana? Terus kalau misalnya gue bilang nggak punya, misalkan, nah ini di formulir ada, gimana? Ngebohong nggak? Gitu, takutnya gitu. Atau kalau misalnya gue bilang, gue ada temen, ya pasti ditanya-tanya lagi kah? Temennya, temen di Amerika, oh, bisa aja dia deportasi, gitu. Bisa aja nggak dikasih masuk. Karena memang kayak gitu, jadi imigrasinya tuh, lu transit di Abu Dhabi, lu di imigrasinya tuh ditanya-tanya dulu, kalau lolos boleh naik, kalau enggak, lu pulang. Emang menyeramkan itu? Itu kata orang-orang, kan gua nontonin YouTube orang-orang ya tentang gimana cara bikin visa, terus gimana ngelewatin imigrasi dan sebagainya. Nanti gua bikin versi gua. Intinya pas ngelewatin imigrasi, untungnya gue nyampe tuh jam karena udah malam subuh, kayaknya si bulenya juga udah capek. Jadi pas kita gua ngantri tuh orang depan kan gue di Abu Dhabi nih. Penampilannya kan berapa semua nih. Lumayan ketat kayaknya ya untuk ditanya-tanya terus itu. Sampai ada yang marah-marah, gue nggak ngerti masalahnya apa. Kan ada yang dimarahin gitu sama sama yang jaga imigrasinya gitu. Kita semua yang ngantri takut banget untuk ke loket yang ke sana. Karena ini orang marah-marah gitu. Dan apa yang terjadi? Ya gue ke sana. Selalu nggak tahu kenapa dah. Ketika gue pengen menghindari itu, kejadian mulu ke sana mulu jadinya. Gue nggak mau ke sana, gue nggak mau ke sana, gue mau ke sana. Pak silakan ke sana. Ah, ya udah akhirnya itu gue ke orang yang cukup killer lah. Terus gue ditanya, untungnya pertanyaannya nggak begitu ribet. Yang pertama, kamu kesini sendiri atau grup? Gue bilang gue sendiri. Oke, ada tiket pulang nggak? Ada, mana lihat? Ini, ngapain ke New York? Jalan-jalan, Manhattan, Queen, Brooklyn. Gue bilang. Sama foto-foto aja. Oh gitu. Jadi lu tanggal berapa pulangnya? Tanggal 10, tanggal 18. Gue bilang. Oke, udah lewat. Untung nggak ditanya, karena gue tuh udah panik sendiri gitu. Kalau misalnya ditanya mungkin uangnya bawa berapa, kalau misalnya lu kesedikitan bakal dipertanyakan lah, lu 10 hari di sini tapi lu sedikit gimana, atau kebanyakan lu ngapain bawanya banyak uang gitu. Ternyata nggak ditanya gitu. Untungnya sih nggak ditanya. Ini udah tuh lega, gue langsung transit nunggu di boarding gate udah nunggu pesawat. Ternyata gue hanya kekhawatirannya berlebihan, lebay gue. Kayaknya nyampe deh ke New York, tapi itu belum selesai dramanya. Lanjut, baru nyampe di hari pertama jam 9 pagi, tidur di pesawat kayak aduh gak karuan lah. Tapi gue gak ngerasa jet lag. Terus gue ketipu di hari pertama, ada-ada aja dah. Emang kalau lu pengen jadi dibilang New Yorker tuh emang harus ditipu dulu kayaknya baru benar-benar dianggap New Yorker. Intinya gitu lah. Jadi gue tuh ketipu, atau mungkin bukan ketipu. Coba ntar kalian coba bantu gue lah. Coba bantu gue apakah ini benar scam atau bukan. Jadi gini. Awalnya tuh kan gue dari JFK, mendarat di JFK, gue tuh nginep di Manhattan, di 103 Street, hostel internasional gitu. Untuk nyampe sana harus naik 3 kereta. Pertama dari JFK ke Jamaica Station, itu pakai air train. Terus dari Jamaica Station ke Penn Station ke 103 Street. Dari JFK ke Jamaica Station pakai air train itu gratis. Gampang, intinya lu tinggal ikutin arah terus naik udah nyampe. Dari Jamaica Station
ke train station, itu tuh masih pada bingung, banyak turis termasuk gua dan yang lain tuh bingung, ini gimana nih, kita naik kereta yang mana gitu, subway atau Long Island train tuh gimana. Untungnya di tempat Jamaica Station ada petugasnya dan mereka juga tahu pasti banyak yang bingung. Jadi dibantuin, mau kemana lu? Ke Manhattan, oke naik yang ini. Lu kemana? Nah gitu, intinya gitu lah. Nah, teman gue tuh bilang, kalau lu tuh pakai bawa duit jangan bawa $100. Karena pecahan itu nggak bisa dipakai gitu. Jadi mesin tiket Metrocardnya itu tuh pecahan paling gedenya itu 50. Ya udah, akhirnya gue bilang gue mau ke 100th Street tapi harus lewat train station dulu, naik kereta mana. Oh pakai ini nih, cepet tuh, di pencet-pencetin tuh. Terus ada pilihan pakai kartu debit. Kartu debit, kredit, cash. Ya udah pakai debit. Nah, gue pakai Genius. Ini bukan berarti gue di endorse atau bukan, tapi ini pengalaman pemakaian aja ya. Ini pengalaman pemakaian aja. Jadi kartu Genius itu kan sebenarnya bisa tap and go sebenarnya. Jadi kayak lu scan, udah tuh kebayar. Nah, di Jamaica Station, mesinnya itu ketika pakai debit, itu gue tinggal tap, dan potong. Kebeli tuh Metrocard. Yang gue nggak tahu ini ternyata single trip, nggak bisa di refill. Yaudah tuh, gue pergi tuh dari Jamaica Station ke Penn Station, nyampe tuh, udah. Nah di Penn Station, gue tuh pengen top up Metrocardnya, tapi gue nggak tahu ternyata ini single trip. Jadi gue ada mesin nih, beda dari yang di Jamaica Station. Kalau di sini tuh mesinnya tuh lu masukin Metrocardnya, terus kalau mau lu refill, lu masukin kartu debit lu, kalau mau pakai kartu debit ya, kartu debit lu masukin, terus ada promnya, ada perintahnya, udah masukin keluarin, udah keluarin masukin pin. Gue ikutin dong, jadi gue masukin, terus dibilang keluarin, masukin pin, ditolak. Terus gue bilang, kenapa nih, kok ditolak? Gue coba lagi, masukin Metrocardnya, refill, masukin lagi, keluarin, masukin pin, ditolak. 3 kali tuh gue cobain, sampai akhirnya ada yang nepuk gue gitu, orang lokal. Sini, itu mah mesinnya rusak, sini aja, di sini aja. Dia juga ngajak turis lain, yang lain juga ngikutin dia. Ya udah gue ngeliatin dia, ternyata ada mesin lain di sana. Mesinnya sebenarnya kurang lebih sama, tetap harus gue kalau mau pakai kartu tetap harus gue masukin, keluarin, pin. Nah di sini yang aneh, jadi dia tuh nanya, emang lu mau berapa lama di sini? 10 hari, gue bilang. Oh 10 hari sih $60 cukup, dimasukin tuh 60. Dia mau bikinin gua kartu baru, terus gue bilang, jangan, gua udah ada kartu. Tapi yang gua nggak tahu ini kan single trip, bisa di refill. Ya udah tuh, oh mau refill ya udah. Gua masukin tuh Metrocard gua. Bedanya adalah di mesin ini ngasih tahu tek, ini tuh tiket single trip, nggak bisa di refill. Dia bilang gitu. Mesinnya nih, kalau yang sebelumnya kan nggak dikasih tahu. Nah ini di mesin ini ngasih tahu. Oh gitu, ya udah. Akhirnya gue ambil Metrocard yang udah gak bisa diisi, gue taruh. Terus bikinlah kartu baru. Bikin kartu baru. Kartunya tuh harganya $1, isinya 60. Jadi rencananya gue mau pakai Genius lagi, tapi nggak tap kan. Ini masukin kartu, keluarin, terus masukin pin. Tapi begitu gue baru aja gue masukin, terus gue keluarin, kalau orang yang gue anggap tipu ini tuh dia tiba-tiba, oh ini mah nggak bisa, tiba-tiba ngomong gitu, oh ini nggak bisa, udah pakai kartu gue aja. Dia ambil kartu gue, dia nggak masukin, tapi dia ngetap, terus dia masukin pin gitu, keluar tuh Metrocardnya, ceret, nih, lu tinggal bayar gue aja, gue nanti kembalian, berapa $100 nih, gue ada nih $40, udah kelar. Jadi gue bayar tuh $60. Udah dong, udah gue bayar, dia udah kembalian, dia langsung pergi aja gitu, cepet gitu. Gue bilang terima kasih, tapi dia gak begitu denger, terus dia pergi aja. Udah dong, gue udah dapet Metrocard, gue slide masuk bisa, udah di kereta gue dapet notif kalau Genius gue kepotong dengan jumlah $61. Terus gue kayak, lah kok tetap kepotong? Gimana gitu, maksudnya kan bukan pakai kartu dia gitu. Terus gue mikir, ini maksudnya apa gitu, apa jangan-jangan emang ya ditipu gitu, gue ditipu gitu. Jadi
Tapi gimana cara nipunya? Karena gini, kan prosesnya gini kan. Gue masukin kartu Genius, disuruh keluarin, terus masukin PIN. Tapi gue tuh belum masukin PIN loh. Gue belum masukin PIN gue. Gue baru masukin, keluarin, terus sama dia, udah nih mah nggak bener mesinnya, udah pakai kartu gue aja, dia bilang gitu. Dia ngetap ke tempat kartunya, which is sebenarnya nggak ada tempat untuk ngetap. Dia cuma deketin kartunya dia doang, terus dia masukin pinnya dia. Aneh kan? Padahal gue belum masukin pin loh. Gue cuma masukin kartu Genius gue, belum masukin pin gue, tapi dia masukin pin dia. Terus kenapa gue yang kepotong? Aneh kan? Jadi sebenarnya Genius ini tuh perlu pin atau enggak gitu. Kalau di Jamaica Station jelas, lu tap di sini tapi dia nggak minta pin. Oke, gue tinggal tap kelar. Nih mesin minta pin masalahnya. Jadi gue basically bayar 2 kali gitu. Gue sih ngerasa di scam karena orang New York tuh nggak sepeduli itu sebenarnya. Iya. Jadi kalau lu datang ke New York dengan penampilan bawa tas gede, terus bawa koper segala macem, orang-orang tahu itu kalau lu tuh turis kan. Kayak gue tuh penampilannya kayak gitu, bawa satu tas ransel udah. Gue masih coba untuk bikin kartu metro, kan ketahuan kalau gue turis banget kan. Dan orang New York tuh minding their own business. Gak ada yang so nice tuh langsung nyamperin lu tuh, bantuin lu. Itu jarang, bukan yang gak ada ya. Jarang. Karena setelah gue nyampe, terus gue, kenapa gue kepotong gitu. Kenapa ya? Selama perjalanan, terus gue jalan-jalan, apa segala macam selama kurang lebih 6 jam. Gak ada satupun yang peduli satu sama lain. Semuanya jalan masing-masing, cepet, ada yang dusuk-dusukan, senyum pun enggak, saling natap juga udah gitu doang gitu. Bener-bener minding your own business. Makanya gue inget, oh iya ya, ini orang kayaknya scam karena orang New York secara budaya nggak begitu peduli. Jadi gue ngerasa gue di scam. Jadi itulah ya, hari pertama gue di sini. Gue nginep di hostel internasional New York City. Tempatnya asik. Dan ternyata hari Minggunya kan gue nyampe hari Jumat. Hari Minggunya dan Selasanya itu ada acara comedy night gitu. Gokil, bahkan di tempat nginep ada tempat untuk komedi. Ngeri sekali. Tahu nih bisa open mic atau enggak? Seminggu berarti besok. Cobain. Itulah intinya. Gua ketipu kayaknya. Karena orang New York gak sebaik itu. Semoga duitnya balik sih. Semoga Genius bisa mempertanggungjawabkan sini. Jadi sebenarnya perlu pin atau enggak. Ada-ada aja dah. Hari pertama udah bikin bad mood parah. Tapi ya udahlah. Karena gue mikirnya udahlah, ini emang kayaknya New York tuh emang ketipu tuh bagian dari pengalaman di New York gitu, paham gak sih? Kayak ya ketipu sih emang udah jadi budaya kami gitu. Kayaknya ini orang yang nipu gue tuh pernah ditipu sebelumnya tuh. Jadi dia pernah jadi pendatang, terus dia ditipu dengan cara itu, terus akhirnya dia belajar untuk nipu orang lain seperti gue dengan cara yang sama. Kan anjir ya. Jadi terus tuh. Kalau misalnya gue stay di sini, mungkin gue bakal nipu orang lain juga dengan cara yang sama. Tapi enggak, gue akan memutus rantai kebencian itu. Ya iyalah, gue nggak tinggal di sini. Cuma 10 hari doang. Itulah intinya, itu hari pertama di New York City. Tidak begitu baik kesannya. Dan masih akan ada lagi pengalaman-pengalaman berikutnya. Jadi sampai ketemu di mencicipi pecahan NYC berikutnya.
Semoga ya, semoga bisa di gua upload.